Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramadona dari jurusan Perikanan dan Kelautan Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian dengan NPM 21142211011. Dalam video ini saya akan memberikan resume dari kegiatan PKKMB 2021. Terdapat beberapa pemateri dalam kegiatan PKKMB 2021 hari pertama Universitas Lampung. Yang pertama yaitu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BAMBA. Beliau menjelaskan mengenai program-program yang terdapat dalam Kampus Merdeka. Di antaranya yaitu magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, melakukan riset, membangun desa, merancang dan merintis kewirausahaan, melakukan pertukaran mahasiswa di luar maupun di dalam negeri, mengerjakan proyek kemanusiaan, mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Pemateri yang kedua yaitu Bapak Profesor Dr. Karomani MSI. Beliau menjelaskan mengenai pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Revolusi mental berdasarkan sudut pandang presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno, menjelaskan bahwa revolusi mental adalah perombakan cara berpikir, cara kerja, berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Bapak Karomani juga menjelaskan mengenai perkembangan revolusi industri, tantangan global, tantangan nasional, dan 5 timeline revolusi industri, dan skill yang dibutuhkan dalam revolusi industri, yaitu komunikasi yang baik, berpikir kreatif, kritis, memiliki skill kepemimpinan yang baik, mampu bekerja sama, kecerdasan emosional, inventive thinking, public speaking, manajemen waktu, produktivitas tinggi, kemudian adaptasi, networking, dan juga literasi digital. Pemateri yang ketiga yaitu Bapak Brigadir Jenderal TNI Dr. Jubei Levianto SOS MM. Beliau menjelaskan mengenai bela negara. Terdapat 3 hal dasar dalam bela negara. Yang pertama, apa yang kita bela? Yang kita bela adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Mengapa dibela? Karena suatu negara mengalami proses sebelum merdeka, dan diisi kemerdekaannya. Dalam mengisi kemerdekaan ini tentunya akan terdapat banyak ancaman-ancaman yang akan kita hadapi. Yang ketiga, siapa yang membela? Yang membela adalah kita sebagai warga negara. Beliau juga menjelaskan mengenai ancaman yang terdapat 3, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan juga ancaman hibrida. Serta dijelaskan pula mengenai perang modern dan ancaman non-militer yang tengah kita hadapi, yaitu ancaman kesehatan yang terdapat pada pandemi COVID-19. Pemateri yang keempat yaitu Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menjelaskan mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Dijelaskan bahwa Global Index Terorisme mengeluarkan hasil survei yang menyatakan bahwa Indonesia terdapat di peringkat ke-37 yang artinya naik 2 tingkat dari tahun sebelumnya. Yang dapat dikatakan pula bahwa Indonesia ini masuk dalam posisi medium yang terdampak teroris, serta tren potensi radikalisme di tahun 2020 menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Respon PBB terhadap terorisme di Indonesia yaitu yang pertama, mengeluarkan resolusi DKPBB nomor 2532 tahun 2020 dan mengeluarkan policy paper UNCTED Juni 2020. Yang dapat saya simpulkan hubungan dari intoleransi, radikalisme, dan terorisme yaitu bahwa kelompok intoleransi ini merupakan awal dari terciptanya kelompok radikalisme dan juga terorisme. Pemateri terakhir yaitu dari Kominfo mengenai etika bermedia sosial. Dijelaskan terdapat 5 etika dalam bermedia sosial yaitu pilih-pilih pesan, tetap kritis dan berpikir, ingat sebut sumbernya, perhatikan gaya bahasa, perjelas nama dan gambar akun. Demikianlah resume yang saya sampaikan dari kegiatan PKKMB 2021 hari pertama Universitas Lampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan resume materi PKKMB hari kedua Universitas Lampung tahun 2021. Materi pertama mengenai pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Dunia digemparkan dengan munculnya COVID-19 di Provinsi Hubei, Cina, Wuhan pada Desember 2019 yang kemudian muncul pula di Indonesia pada Maret 2020. Hal ini membuat pihak kampus mengeluarkan
kebijakan dalam menghadapi COVID-19 ini dengan melakukan pembelajaran online atau daring, vaksinisasi, BPJS Kesehatan, dan membentuk Satgas COVID-19 yang memiliki program dalam pencegahan COVID-19. Dan masyarakat pun mengeluarkan inovasi baru seperti melakukan rapat online, bisnis online, silaturahmi pun online, dan juga melakukan konser amal online. Protokol kesehatan merupakan kunci pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker bedah, masker double, dan masker N95, dan juga melakukan 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga mobilitas. Terdapat pula karakteristik epidemiologis, yaitu yang menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 ini sebagian besar melalui droplets, yaitu percikan air liur manusia dari mulut. Kemudian terdapat pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk COVID-19, yaitu dengan pemeriksaan antibodi, pemeriksaan antigen, dan juga PCR atau swab. Tindakan yang dilakukan ketika kita mendapatkan gejala COVID-19 yaitu dengan isolasi mandiri, rawat di rumah sakit, dan juga isoman selama 14 hari. Materi yang kedua yaitu mengenai sistem pendidikan tinggi dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di era Industri 4.0. Jadi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan umum dari pendidikan tinggi yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Bentuk dari pendidikan tinggi ini terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Bentuk institusi pendidikan yaitu akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Terdapat pula ada sistem kredit yang mengartikan bahwa suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa, beban dosen, dan institusi pendidikan dinyatakan dalam satuan sekredit semester. Jadi tujuan dari SKS ini adalah membentuk kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar mendapat menyelesaikan program studi yang telah ditentukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dalam batas-batas tertentu dapat menemukan mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdapat hak mahasiswa, yaitu hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi dan hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. Tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, serta menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi ketiga yaitu mengenai etika norma kehidupan kampus. Etika sendiri memiliki arti yaitu suatu ilmu yang berhubungan tentang bagaimana atau mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu dan bagaimana seseorang harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhubungan dengan berbagai ajaran moral menurut Suseno 1987. Dan juga terdapat peranan etika dalam kehidupan mahasiswa yaitu untuk menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seorang mahasiswa dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa, memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang, menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya, serta menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika.
makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Jadi norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Norma sendiri memiliki arti yaitu suatu petunjuk atau patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan masyarakat di dalam kampus. Norma di kehidupan kampus merupakan ketentuan atau aturan-aturan yang harus diikuti oleh para mahasiswa suatu kampus yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi oleh kampus tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik diperlukan suatu norma atau ketentuan yang berisi peraturan atau pedoman dan panduan yang berisi norma akademik dan juga norma non-akademik. Materi yang ketiga yaitu mengenai kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. World Class University atau WCU adalah perguruan tinggi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah-masalah global dan kehidupan sehari-hari dalam mensejahterakan umat manusia dan alam semesta. Strategi kerjasama Unila yaitu yang pertama, menjalin kemitraan dengan PT kelas dunia. PT merupakan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, mendorong dosen untuk studi lanjut ke perguruan tinggi top 100. Ketiga, kolaborasi riset dengan peneliti top dunia. 4. Kolaborasi dengan industri untuk magang mahasiswa. 5. Peningkatan mutu perkuliahan dan riset. 6. Akreditasi internasional PS. Dan yang ketujuh, mengacu standar internasional untuk standar dosen dan teknik. Berikut merupakan resume hari ketiga PKKMB Unila 2021 yang bertema membentuk mahasiswa yang berkarakter di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru. Materi pertama tentang pembelajaran di perguruan tinggi negeri di era revolusi 4.0 dan plagiarisme. Kemajuan suatu bangsa menurut B.J. Habibie yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia meliputi inovasi atau kreativitas sumber daya manusia sebesar 45%, link atau network sebesar 25%, teknologi 20%, dan sumber daya alam sebesar 10%. Kompetensi lulusan mahasiswa harus memiliki komunikasi tertulis, bekerja dalam tim, teknologi, berpikir analitis, ilmu pengetahuan, bekerja mandiri, berkomunikasi lisan, dan berpikir logis. Dampak penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital yaitu profesi manusia yang dengan berjalannya waktu akan digantikan dengan kemajuan TIK dengan alat, yaitu sebagai contohnya penjaga toko yang digantikan dengan e-commerce. Materi selanjutnya yaitu mengenai plagiarisme. Seorang mahasiswa sangat dilarang untuk melakukan plagiarisme dan juga aktivitas disintegrasi lainnya. Mahasiswa atau seseorang dapat melakukan plagiarisme karena tidak tahu bahwa plagiarisme merupakan tindakan kejahatan, tahu bahwa plagiarisme merupakan tindakan kejahatan namun tidak tahu cara untuk menghindarinya. Yang ketiga, tahu bahwa plagiarisme merupakan tindakan kejahatan namun tidak peduli. Dan yang keempat, manajemen waktu yang buruk. Akibat dari plagiarisme yaitu malas belajar karena ada cara yang lebih gampang untuk lulus, tidak terlatih mengembangkan akademik, skill yang dibutuhkan dalam hidup dan dunia kerja, misal seperti keterampilan, berpikir, dan plagiat adalah pencurian hak intelektual orang lain sehingga terkesan pencuri adalah pemilik. Materi yang kedua yaitu mengenai sistem perkuliahan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Pertanian Unila. Dijelaskan mengenai perbedaan antara sekolah dan kuliah, di mana sekolah ini tidak memiliki SKS, satu kelas memiliki teman yang sama, satu kelas memiliki jumlah teman yang sama, belajar dituntut oleh guru, dan guru bertugas untuk mengajar serta tahun masuk dan lulus itu sama. Sedangkan kuliah ini memiliki SKS, teman bisa berubah-ubah, jumlah teman juga bisa berubah, belajar mandiri, dosen bertugas mengajar, meneliti, dan mengabdi, ada skripsi, tahun masuk dan lulus bisa berbeda. Dijelaskan pula mengenai SKS yang merupakan sistem kredit
semester, dan juga ada pula SKS yang merupakan satuan kredit semester. Dengan SKS, mahasiswa dapat memilih sendiri mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester. Kemudian setiap mahasiswa baru akan diberikan seorang dosen pembimbing akademik di semester awal, serta dijelaskan pula mengenai mahasiswa yang dapat di DO itu terdapat 4 alasan, yaitu 4 semester kurang dari 40 SKS dengan IPK 2,0, 8 semester kurang dari 80 SKS, IPK kurang dari 2,0, dan 14 semester sama dengan tidak lulus atau belum lulus, dan administrasi jika lebih dari 2 semester tidak dibayar. Materi yang ketiga yaitu tentang wawasan kebangsaan. Dijelaskan mengenai era pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Masa ini belum ada yang namanya Indonesia, karena Indonesia muncul ketika diproklamasikannya kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, merebut kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Di mana di sini terjadi agresi militer 1 dan agresi militer 2 oleh Belanda. Yang ketiga, Orde Lama yang dipimpin oleh presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno selama 20 tahun dari 1945 sampai 1965 dan kemudian runtuh dikarenakan munculnya G30 SPKI yang berniat untuk mengubah Pancasila menjadi komunis. Yang keempat, Orde Baru pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Bapak Soeharto, dan era revolusi yang kelima dari tahun 1988 sampai sekarang. Tegaknya NKRI harus diiringi dengan adanya sikap nasionalisme, yaitu di mana adanya Bhinneka Tunggal Ika, jiwa luhur Pancasila, harkat martabat, berperi kemanusiaan, solidaritas budaya, religi, martabat kehidupan, menghormati perbedaan, komunikasi heterogenitas bangsa. Tantangan nasional yang dihadapi yaitu berkembang fanatisme sara, berkurangnya kesadaran pluralisme, kuatnya tekanan globalisasi, kemudian permaknaan politik secara keliru. Wawasan kebangsaan kita adalah wawasan Nusantara di mana suatu pandangan pada ideologi, politik, geografi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Perkembangan globalisasi menyebabkan terjadinya sifat individualisme dan materialisme sehingga mengurangi jiwa cinta negara kita. Materi yang keempat yaitu fasilitas dan UKT mahasiswa Unila. Jadi dosen atau tenaga pendidik dan karyawan atau tenaga kependidikan bertugas untuk mendukung, mengajar, serta melayani mahasiswa. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam fasilitas yang cukup di Universitas Lampung, seperti perpustakaan, fasilitas olahraga, terdapat pojok mahasiswa, gazebo, kemudian ada gudang serbaguna, serta terdapat berbagai macam laboratorium yang digunakan untuk praktikum dan juga fasilitas asrama mahasiswa. Untuk UKT dan UKT khusus di Universitas Unila Fakultas Pertanian sendiri terdapat 8 tingkat level, di mana tingkat yang paling pertama itu Rp0 dan tertinggi sebesar 7,5 juta, dan iuran pembangunan institusi khusus jalur mandiri sebesar 10 juta selama menempuh pendidikan. Resume kegiatan PKKMB Unila hari keempat atau hari terakhir. Jadi kami diberikan materi mengenai pengenalan jurusan. Jadi dijelaskan mengenai alasan mengapa memilih jurusan perikanan dan kelautan, yang intinya menjelaskan bahwa Indonesia ini merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan sumber daya alam yang ada di dalamnya sangat banyak dan harus dikelola dengan baik dan benar. Dikenalkan pula dekan dan staf dosen yang mengajar di jurusan perikanan dan kelautan Fakultas Pertanian dari budidaya perairan, sumber daya akuatik, dan juga ilmu kelautan. Serta pula kegiatan hari ini dengan pembagian dosen pembimbing akademik untuk masing-masing mahasiswa. Acara yang selanjutnya yaitu dengan pengenalan UKM dari BEM, DPM, FOSI, Gumpalan, dan juga LS Mata, serta
kami tadi mendapatkan materi dari Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Hutan Lindung Wai Seputi Wai Sekampung, yaitu Bapak Insinyur Idi Bintara MSc, yang menjelaskan bahwa dengan melakukan penanaman pohon kita dapat menciptakan oksigen, kemudian menciptakan sumber daya mata air dan juga kelembapan. Dan kegiatan selanjutnya yaitu kami menanam pohon secara bersamaan daring masing-masing di rumah, serta penutupan dari acara PKKMB Unila tahun 2021. Demikianlah hasil resume kegiatan PKKMB Unila tahun 2021 ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.